Pagi, saudara Kristen, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita sedang membahas tentang sepakat. Dan ini bagian yang terakhir, saya jelaskan tentang sepakat secara sederhana dan saya percaya ketika saudara membaca ulang, saudara menyelidiki firman Tuhan lagi, dan saudara akan menemukan banyak hal yang luar biasa. Saya harap saudara mempunyai waktu untuk belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan secara pribadi. Saudaraku yang kasih Tuhan, kesepakatan itu luar biasa dan betul-betul powerful. Kita baca ayatnya lebih dahulu di dalam Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kemarin kita melihat bahwa kesepakatan itu di mana kita bisa menerima perbedaan. Bahkan lebih daripada itu, sepakat di mana kita ini bisa ditata, diatur secara baik. Seperti suami sebagai kepala dan istri ini sebagai anggota tubuh. Saudaraku yang kasih Tuhan, di bagian akhir ini kita akan lihat bahwa sepakat itu selalu mempunyai visi yang sama, tujuan yang sama. Itu saudaraku yang kasih Tuhan, itu sepakat. Dan otomatis tujuannya itu otomatis untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan sekedar untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya doa-doa kita dijawab, inilah tujuannya supaya Bapa di surga dipermuliakan. Ayatnya demikian, saudaraku, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi segala hal, kalau kita melakukan, kita memohon sesuatu, dan kita mendapat jawaban, tujuannya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi, saudara Kristen, kita bisa cek hidup kita. Kalau kita memohon sesuatu, apakah yang kita doakan, yang kita mohonkan ini bisa tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan atau tidak? Atau untuk kepentingan, kepuasan diri sendiri? Kalau kita berdoa untuk kepuasan diri sendiri, Tuhan tidak akan menjawabnya, karena doa-doa kita keliru untuk mementingkan kepuasan diri sendiri. Bahkan dikatakan Yohanes 15 ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikianlah kamu adalah murid-muridku. Jelas tujuan hidup kita sepakat supaya doa-doa kita terkabulkan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah hidup kita ini hidup yang bisa sepakat, menerima perbedaan, bisa tertata dengan rapi, diatur dengan rapi. Bahkan perjalanan kita ini betul-betul satu visi, satu tujuan. Mungkin memang berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu saudara kasih Tuhan, biarlah hidup saudara boleh sepakat dalam hidup ini dan menikmati anugerah Tuhan dalam perjalanan saudara bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah hidup kami tetap sepakat dan kami boleh menerima dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.